Shalom teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita akan memulai ibadah. Sebelum kita akan memulai ibadah, aku gak akan lupa buat ngingetin kalian buat ngelakuin protokol kesehatan. Pertama, jangan lupa pakai masker, kedua cuci tangan, dan jaga jarak. Dan sekarang kita akan memulai ibadah. Kita akan menaikkan lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Sekarang kita akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkatilah juga pelayan-pelayan yang akan melayani ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengangkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur
Teman-teman, sekarang kita akan pembacaan Mazmur dari Mazmur 39 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 sampai 14. Kalau udah, mari kita baca ya. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah terdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkan pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik remaja Gemis Mahanaim yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh saya bersyukur bisa menyapa adik-adik sekalian dalam kebaktian Pelkar Remaja Gemis Mahanaim. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, bacaan Alkitab. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur bisa bersama-sama dengan Pelkar Remaja Gemis Mahanaim. Dan di minggu ini Tuhan, maka dalam bulan ini kami akan membahas satu topik yang sungguh kami rindukan dalam kehidupan persekutuan kami, yaitu tentang doa. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti, dan lebih dalam lagi kami bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Nah adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan remaja, mari kita sama-sama membuka bagian Alkitab kita dari Kitab Ester. Kitab Ester pasal 4. Kitab Ester pasal 4 ayat 15-17. Kitab Ester pasal 4 ayat 15-17. Buat adik-adik yang sudah menemukan bagian Alkitab ini, mari kita baca sama-sama. Ester pasal 4 ayat 15-17. Berkata demikian. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, rekan-rekan remaja yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan ini kita sama-sama akan membahas tema besar, yaitu tentang doa. Dan khususnya di minggu pertama ini, di bulan Mei ini, kita membahas dari tokoh Ester, doa Ester. Saya beri subjudul dari topik ini, yaitu doa sebagai kebutuhan. Saya ulangi sekali lagi. Doa sebagai kebutuhan. Nah, adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan remaja, doa itu apa sih? Dan mengapa orang berdoa? Ya, bahkan semua agama mengajarkan tentang doa. Mengapa kita orang Kristen pun harus berdoa? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, hal yang penting di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang kamu minta. Yang kamu minta. Berarti apa sih? Berarti apa yang kita butuhkan. Dan doalah adik-adik saudara-saudara, doalah yang menghubungkan kita. Doa di sini ibarat signal ya, yang membawa setiap harapan kita kepada Tuhan. Nah, sudah bisa dibayangkan kalau kita nggak pernah berdoa. Sama seperti orang tua kalian yang nggak pernah tahu apa yang kalian butuhkan. Kalau kalian nggak pernah obrolin sama mama papa, kalau kalian nggak pernah omongin sama mama papa di rumah. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang doa dari kehidupan seorang Ester. Nah, adik-adik sekalian, siapa sih Ester? Dan mengapa dia begitu penting dalam sejarah kehidupan orang Israel? Nah, Ester adalah istri dari Raja Ahasveros. Dan dia didapatkan lewat kontes pemilihan gitu ya. Dan sampai Ester terpilih sebagai ratu, tidak ada satupun ya adik-adik, tidak ada satupun yang tahu kalau dia itu adalah keturunan atau bangsa, berasal dari bangsa Yahudi. Dalam Ester 2 ayat 10 saya bacakan buat kalian. Ester 2 ayat 10 berkata demikian.
Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Sampai satu waktu ada seorang pemimpin yang bernama Haman yang marah terhadap Mordekai. Mordekai ini pamannya Esther, begitu ya. Karena tidak sujud menyembah sama Haman, begitu ya. Waktu Haman lewat, Mordekai nggak sujud, begitu ya. Sementara prajurit-prajurit yang lain pada sujud menyembah kepada Haman. Mordekai enggak. Dan itu yang membuat Haman marah kepada Mordekai. Bahkan di dalam Esther pasal 3, saya bacakan buat adik-adik sekalian. Esther pasal 3 ayat 5-6 berkata demikian. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang yang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasweros. Dan ketika Esther tahu hal itu dari dayang-dayangnya, Esther mendengar dari dayang-dayang bahwa Haman hendak membunuh seluruh orang Yahudi. Esther meminta kepada Mordekai untuk mengumpulkan seluruh orang Israel. Dalam bacaan kita tadi Esther pasal 4 ayat 16 dikatakan, saya bacakan sekali lagi, dikatakan begini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, menarik, dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Good News Translation dikatakan demikian. Esther sent Mordecai this reply. Go and get all the Jews in Susa together, hold a fast, and pray for me. Berpuasalah dan berdoalah untuk aku, kata Esther. Esther meminta agar seluruh orang Yahudi berpuasa dan berdoa buat dirinya. Dan di sini Esther berarti meminta, berarti apa adik-adik? Berarti ada kebutuhan. Jadi doa di sini bukan hanya sekedar formalitas. Doa bukan suatu kewajiban saja. Kalau ada yang bilang nanti kalau kamu nggak berdoa, kamu berdosa loh, gitu ya. Nggak seperti itu ya, teman-teman. Bukan berarti kita nggak berdoa lalu kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi doa di sini, adik-adik, doa di sini adalah kebutuhan. Kalau dibilang kebutuhan berarti tanpa disuruh pun, ya, tanpa didorong-dorong, ayo dong berdoa, begitu. Harusnya kita apa? Kita berdoa. Saya selalu mengibaratkan seperti kita ini butuh air minum, gitu ya. Ketika kita haus, ketika kita sedang menempuh perjalanan yang jauh, lalu karena kepanasan dan kita tiba-tiba kehausan dan kita bilang, saya haus, begitu ya. Lalu ada nggak yang kita kemudian katakan, saya haus tapi saya nggak butuh minum, saya nggak usah minum? Saya kira nggak ada ya, teman-teman. Yang namanya haus, pasti kita harus minum. Nah, hal yang sama sebetulnya yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Doa harusnya menjadi kebutuhan kita. Doa harusnya menjadi prioritas utama kita. Seorang tokoh gereja yang bernama Johannes Calvin, adik-adik, dia berkata demikian. Dia pernah berkata, doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bayangkan, doa itu diibaratkan seperti nafas. Artinya tanpa doa, sebetulnya kita nggak hidup, ya, nggak bernafas. Hidup kita nggak berfungsi dengan baik. Organ-organ tubuh kita nggak bekerja dengan baik, adik-adik. Kalau tubuh kita nggak ada oksigen, ya, maka jantung kita, ginjal kita, organ-organ penting dalam tubuh kita ini tidak akan bekerja dengan baik.
Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang terjadi di India, gitu ya. Begitu banyak orang yang mati, yang meninggal dalam satu hari aja, adik-adik, yang meninggal itu sampai 3.000-an. Sampai sudah nggak ada tempat lagi mereka untuk dimakamkan. Semua dibakar di lapangan, begitu ya, dikremasi di area terbuka. Sungguh menyedihkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan remaja, mengapa banyak yang meninggal pada saat itu? Salah satunya, selain memang kondisi tubuh mereka yang semakin menurun, tapi juga ketersediaan oksigen di India itu sangat terbatas, bahkan kehabisan oksigen. Orang-orang antri, adik-adik. Mereka antri untuk isi tabung oksigen mereka. Mereka antri untuk membeli oksigen. Sedemikian pentingnya oksigen pada saat itu. Nah, adik-adik, saya ingin mengatakan bahwa sedemikian pentingnya oksigen, sedemikian pentingnya juga kehidupan doa kita kepada Tuhan. Jadi mari kita memulai kehidupan doa kita. Mari adik-adik, kita mulai kehidupan doa kita. Jangan karena terpaksa, namun karena kita butuh Tuhan. Karena kita butuh terhubung dengan Tuhan. Connecting with God. Engkau bisa memulai dengan menyapa Tuhan. Dengan menyapa Dia. Dan memanggilnya sebagai seorang sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Adik-adik, teman-teman remaja, Tuhan Yesus sendiri mau memperlakukan kita sebagai sahabat Dia. Karena itu mulai hari ini saya mengajak kalian untuk memanggil, untuk mengatakan kepada Dia, Tuhan Yesus sahabatku, aku butuh Engkau. Boleh ucapkan sekali lagi sama-sama ya. Tuhan Yesus sahabatku, aku membutuhkan Engkau. Aku butuh Engkau sebagai sahabat yang mendengarkan segala keluh kesahku. Tolonglah aku dan beritahukanlah apa yang baik untuk aku lakukan. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau. Tanpa Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Tanpamu Tuhan, kami hanyalah daging dan tulang. Mungkin dalam tubuh kami ada oksigen. Kami boleh menghirup oksigen. Tapi Tuhan, lebih dari itu semua kami adalah ciptaan-Mu. Karena tanpa Tuhan sesungguhnya kami sudah mati. Kami sudah binasa. Oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan itu Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Lewat kehidupan seorang Esther. Yang sungguh membutuhkan Tuhan. Dia sungguh memberikan contoh bagi kami anak-anak remaja. Bagaimana kehidupan doa itu menjadi sebuah kebutuhan kami. Bukan sekedar kewajiban kami. Tapi karena sungguh kami membutuhkan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak remaja Gemis Mahanaim, dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Dalam kesulitan sekalipun kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Kiranya kasih Tuhan yang terus memberkati kehidupan rekan-rekan teman-teman remaja. Baik dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, juga dalam keluarga mereka. Kau berkati orang tua kami, mereka yang bekerja, mereka yang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Ajar kami untuk terus bersyukur dan juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami.
yang kami bawa dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman dari Bapak Yosua Lamurahan. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Dan untuk merespon firman, kita akan menyanyikan satu pujian NKB 188 Tiap Langkahku. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan persembahan. Selagi persembahan dijalankan, kita akan mengangkat satu pujian, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, pada siang hari ini untuk mendoakan persembahan kami. Pada hari ini berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayananmu di muka bumi ini. Dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan. Kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman remaja, baik yang sakit maupun dalam masa penyembuhan. Kami juga percaya Tuhan tabib di atas segala tabib, yang mampu menyembuhkan teman-teman kami supaya bisa kembali mengikuti aktivitas remaja. Kami juga berdoa untuk ibadah remaja yang sampai saat ini masih berjalan secara online, agar dapat berjalan dengan baik dan bisa berkumpul dan beribadah lagi seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan, baik di darat, laut maupun udara, supaya Tuhan memberkati tugas dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di gereja Wisma Naim, baik yang di Enggano maupun yang di Mur. Kami juga berdoa untuk bangsa Indo tercinta
di mana akhir-akhir ini banyak terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, maupun cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini. Itulah syafaat kami ya Tuhan, yang kami sempurnakan lewat doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, di dalam namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan beri kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah di pengunjung ibadah ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan mengangkat satu pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai busa hidup. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai busa hidup. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Adik-adik, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, anugerah, kasih dan kesetiaan Tuhan kiranya terus akan memberkati kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah selesai menjalankan ibadah kita. Jangan lupa minggu besok ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.